Nama saya Cecilia Yesi dengan NIM 2306-046014 dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Malawarma. Baik teman-teman, perlu kita ketahui apa itu pengantar sosial ekonomi perikanan. Pengantar sosial ekonomi perikanan yaitu materi yang membahas tentang pentingnya keterlibatan sosial ekonomi dalam usaha perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha seperti nelayan dan petani ikan. Lingkup kajian sosial ekonomi perikanan meliputi kemasyarakatan dan individu nelayan atau petani ikan, kelembagaan perikanan, dan aspek ekonomi. Dalam kajian ini memberikan manfaat rekomendasi pada usaha perikanan yang akan dimulai atau yang telah berjalan serta memberikan rekomendasi bagi pembangunan masyarakat nelayan serta petani ikan. Prospek kajian sosial ekonomi perikanan di masa depan juga diharapkan akan semakin baik karena banyak institusi yang membutuhkan ahli di bidang tersebut. Baik teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang apa itu pengantar sosial ekonomi perikanan. Nah, pengantar sosial ekonomi perikanan ini juga membahas tentang suatu permintaan. Nah, perlu kita ketahui, hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu produk, maka penjual akan menawarkan lebih banyak produk tersebut. Atau semakin rendah harga suatu produk, maka penjual menawarkan lebih sedikit produk tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, dan yang kedua harga barang lain atau khusus barang substitusi dan komplementer. Yang ketiga, pendapatan rata-rata masyarakat, dan yang keempat, selera masyarakat. Dan yang kelima, jumlah dari suatu penduduk atau jumlah dari suatu tempat tersebut. Yang keenam, ramalan perekonomian masa danting. Ramalan perekonomian masa danting ini adalah ramalan masa yang akan datang. Dan secara analisis, ekonomi permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri. Ketentuan faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Baik, kita akan membahas tentang kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Untuk menggambar kurva seperti contoh di samping, perlu kita ketahui menggambar dengan garis membentuk sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu Y itu adalah keterangan suatu harga, dan pada sumbu X itu menerangkan suatu permintaan. Baik, kita akan melanjutkan pada fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut.
QD sama dengan A dikurang BP dengan keterangan P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk, A adalah konstanta, B adalah conversion. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Keterangannya, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga perubahan seluruh, Q1 adalah jumlah yang diminta, Q2 adalah jumlah yang diminta dengan perubahan harga. Pergeseran kurva permintaan pada gambar di samping dijelaskan bahwa jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya akan meningkat. Dan jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya akan turun seperti pada gambar di samping. Lalu penjelasan pada gambar di bawah, yaitu jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Baik, kita akan melanjutkan ke permintaan menurut daya beli konsumen. Permintaan efektif adalah permintaan yang diikuti dengan pembelian. Permintaan potensial adalah permintaan maksimum yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ada juga permintaan menurut jumlah konsumen, terbagi menjadi dua. Permintaan individual adalah permintaan yang terjadi dari satu individu atau konsumen. Permintaan pasar adalah total permintaan dari semua konsumen pada suatu produk atau jasa pada suatu wilayah atau pasar tertentu. Pada hukum permintaan, faktor yang dapat menghambat yaitu pertama, pendapatan rata-rata masyarakat atau sebagai pembeli dapat digolongkan menjadi dua jenis barang. Yang pertama, barang normal, dan yang kedua, barang inferior. Yang kedua, selera masyarakat. Selera masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Yang ketiga, yaitu jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk jelas akan menambah jumlah barang yang akan dikonsumsi. Akan tetapi, proporsinya akan sangat tergantung pada pertambahan dalam kesempatan kerja. Yang keempat, ramalan perekonomian masa mendatang. Jika para konsumen meramalkan kenaikan harga-harga barang di masa datang, maka diasumsikan bahwa saat sekarang permintaan akan barang dan jasa oleh konsumen akan meningkat, terutama terhadap barang-barang yang diprediksikan akan naik. Kurva penawaran yang pertama menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, di mana sifat dari hubungan tersebut searah. Yang kedua, terbentuk garis yang naik dari kiri ke bawah ke kanan atas, yang berarti terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, dalam analisis
kurva penawaran dapat dibedakan menjadi penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Pada gambar di atas dijelaskan bahwa pada sumbu Y adalah harga barang dan pada sumbu X adalah jumlah penawaran. Pula kurva pengecualian, yaitu dicontohkan pada kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja yang berbentuk melengkung dan membalik ke arah berlawanan atau backward bending Surprise curve. Bentuk kurva mempunyai kemiringan negatif. Kurva penawaran tenaga kerja dalam masyarakat miskin mempunyai sudut kemiringan atau slope negatif pada contoh gambar di atas. Faktor yang mempengaruhi perubahan produksi perikanan. Perubahan produksi perikanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan harga, kondisi cuaca, biaya produksi, kemungkinan kenaikan permintaan, serta subsidi dan dorongan dari pemerintah. Ketika harga naik, konsumsi produk tersebut berkurang dan jumlah produk yang ditawarkan bertambah. Ketika harga turun, permintaan naik namun jumlah produk yang ditawarkan akan berkurang. Kondisi cuaca dapat mempengaruhi hasil persatuan luas pemeliharaan atau penangkapan pada ikan. Jika biaya produksi naik, nelayan atau petani dapat mengalihkan usahanya. Kemungkinan kenaikan permintaan dapat membuat produsen meningkatkan produksi dalam jangka waktu panjang. Subsidi dan dorongan pemerintah dapat membantu memantapkan kondisi dan tingkat jaminan harga. Perbedaan penawaran hasil industri dan penawaran hasil perikanan. Penawaran hasil industri dapat dengan mudah diperbesar atau diperkecil. Peningkatan produksi dapat memperkecil biaya dan produksi tidak tergantung pada alam. Sedangkan penawaran hasil perikanan tidak dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat. Peningkatan produksi dapat meningkatkan biaya per unit. Produksi sangat tergantung pada alam dan sulit disesuaikan dengan harga saat produksi meningkat atau produksi menurun. Halo semuanya, sekian materi pembelajaran tentang pengantar sosial ekonomi perikanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.